Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Hmm. Selamat malam ya, selamat malam. Assalamualaikum Pak Razi, Presiden Direktur Keling Indonesia yang saat ini sedang berada di Malaysia. Udah pulang ke rumah mungkin Mbak ya. Salam Mbak dari Samarinda dan seluruh tim trainer. Saya mewakili eh, dapat giliran nih malam ini ya. Siap-siap, masih ada 42 orang. Nanti ada edisi selanjutnya ya, Kakak Idam insyaallah. Oke, guys, sesuai dengan tema kita pada hari ini ya, saya akan bicara lebih banyak tentang produk yang fenomenal banget, dahsyat banget ya, kolostrum. Jadi saya mulai dengan sebuah kisah ya. Jadi 2009 saya terbilang 2008 2009 saya terbilang aktif di usaha ini. Kita mulai ya. Bismillah ya. Teman-teman. Kita mulai ya. Oke, karena cuma 1 jam ini insya Allah ke depan. 2009, 2008 2009 saya terbilang aktif di Keling ya. Pada waktu itu lebih banyak mengunjungi kota-kota begitu untuk melakukan presentasi baik di daerah maupun antar kota atau antar provinsi ya. Nah, kebiasaan kita itu selalunya itu begadang, kemudian makan malam, itu kebiasaan leader gitu kan. Nah, sehingga itu yang membuat badan kita ini makin hari kok makin melar begitu ya. Nah, awalnya saya cuek gitu karena pada waktu itu saya masih bujang ya, belum beristri dan belum punya anak gitu. Ya, awalnya saya cuek dan ternyata makin lama nih makin membesar kita punya badan nih. Ya, ya mungkin karena tidak dikontrol, tidak terkontrol begitu ya. Jadi malam harusnya kita tidur istirahat, kita malah begadang, kemudian sambil mengkonsumsi atau memasukkan makanan atau berupa minuman gitu ya. Nah, masalah pertama itu mulai terasa ketika di 2012 ya, 2012, 13 sampai dengan 14 itu ya. Badan saya kok makin lama makin naik ya gitu. Nah, di 2014 itu puncaknya saya sering mengalami sakit pinggang ya. Jadi apa? Suka sekali untuk dipijat apa diinjak begitu. Nah, itu masalah yang pertama muncul. Nah, kemudian masalah kedua adalah di bagian betis saya ya. Itu suka sekali pegel gitu, guys. Nah, suka sekali pegel dan uh, itu lebih sering intens, paling dua hari 3 hari sekali gitu. Walaupun saya tidak terlalu banyak jalan ya, tidak terlalu banyak jalan, tapi kok pegelnya seperti kayak orang habis berjalan berkilo-kilo ya, berjalan kaki berkilo-kilo gitu. Nah, kemudian masalah berikutnya muncul, saya dari kecil itu tidak punya masalah dengan yang namanya lambung ya. Sama sekali tidak punya masalah dengan yang namanya lambung. Nah, masalah muncul kok asam lambung saya tuh suka naik ya. Bahkan yang lebih parah lagi adalah di 2013 itu saya eh, saya tidur malam, kemudian ada cairan yang keluar dari mulut saya melalui kerongkongan begitu ya. Dan itu cairan itu agak sedikit asam dan pahit ya pada waktu itu. Nah, di situ saya sudah memberikan perhatian nih. Wah, ini kalau saya biarin ini saya bakal bisa jadi umur saya mungkin usia saya masih muda tapi saya sudah berpenyakit begitu. Kemudian saya mencoba membongkar, cari-cari literasi, kemudian baca-baca. Iya, memang dulu nggak ada pinggang ya. Jangankan pinggang ya, leher dulu saya juga memang nggak ada ya. Jadi dulu tuh nggak ada leher, nggak ada pinggang. Anda lihat foto saya yang di-share kemana-mana, itu foto real ya, bukan editing ya. Itu diambil waktu anniversary, kalau nggak salah 2000 berapa ya, 2010 apa 2012 ya. Itu acara dinner party ya. Gitu. Saya pakai ukuran celana pada waktu itu tuh 36 ya, 36. Nah, saya kembali ke cerita masalah itu. Jadi masalahnya adalah kesehatan saya sudah mulai terganggu gitu ya. Yang pertama sekali adalah saya semakin lama makin gampang lupa gitu ya. Kemudian badan gampang sekali pegel.
gitu. Yang lebih menyiksa saya itu adalah ketika kalau saya tidur malam itu ada keluar cairan gitu ya. Ada keluar cairan dan itu seperti kayak dari lambung, cairan itu panas dan biasanya kalau sudah itu keluar saya nggak bisa tidur. Saya tidak bisa melanjutkan tidur lagi eh, sampai pagi, nggak bisa. Itu harus posisi saya harus duduk karena kalau saya baring dia pasti akan keluar lagi. Ya, nah, biasanya itu kalau saya habis mengkonsumsi makanan yang sedikit pedas, kemudian asam gitu ya, baru dia akan muncul begitu. Tapi terakhiran semakin ke belakang saya biarkan, tapi kok itu sering muncul gitu tanpa harus saya setelah makan A atau makan B gitu ya. Dia lebih sering muncul. Ternyata juga seiring dengan bertambahnya jumlah timbangan saya gitu, tambah naik timbangan saya, dia juga semakin parah penyakitnya dan pinggang juga semakin sering sakit ya. Nah, akhirnya saya datang kepada salah satu ahli terapi pinggang gitu ya. Beliau juga ahli saraf itu di kampung saya datang ke sana. Begitu beliau pegang-pegang perut saya, Mas kok sering belakangan kok lebih sering ini ya saraf bagian pinggul belakang ini. Saya bilang, iya nggak tahu nih kenapa kok sudah sering-sering sakit gitu ya, lebih sering gitu. Eh, kemudian eh, beliau mengatakan bahwa oh ini sederhana solusinya apa gitu, kecil ini perut sambil ditampar tuh saya punya perut pas gitu ya. Perut saya ditampar gitu, kecilin aja perutnya, dia bilang ini pasti bakal beres. Saya bilang saya masih aja keluhan yang lain, apa gitu, betis gitu, di betis saya bagian kaki saya suka pegel gitu sama ada cairan, udah fokus aja kecilin tuh perut. Nah, singkat cerita saya mulai program pada waktu itu ya, akhirnya saya cari-cari cara untuk bagaimana supaya bisa menguruskan badan, kemudian saya diet ya. Sampai jujur saja saya sempat beli program dari perusahaan di tempat yang lain begitu ya gitu. Dan di program itu saya berhasil turun 7 kilo dalam tempo lebih kurang 20 hari ya. 7 kilo 20 hari ya. Wah, saya senang, excited banget ya. Excited banget pada waktu wah saya sudah mulai berhasil nih gitu kan. Tapi setelah saya meninggalkan program itu saya malah naik 11 kilo gitu ya. Luar biasa ya. Angsulnya malah banyak gitu ya. Jadi dari 7 jadi 13, jadi 11 begitu. Nah, kemudian saya coba lagi dengan program yang berbeda gitu ya. Mungkin Anda pernah dengar itu salah satu program yang pernah dikeluarkan oleh artis ya. Ada jendela makan itu. Saya lakukan itu juga pas berbarengan di bulan Ramadan gitu. Di bulan Ramadan saya coba, alhamdulillah turun tuh. Turunnya banyak banget gitu, 11 kilo. After Ramadan saya naik 14 kilo gitu. Wah, itu kayaknya kayak apa ya, gimana rasanya? Kayak sia-sia gitu ya. Saya udah berjuang habis-habisan kok setelah selesai dia turun, kemudian dia naik lagi. Nah, mungkin teman-teman juga merasakan itu. Jangan sedih ya, jangan sedih, nggak usah risau dan jangan bunuh diri ya. Insya Allah malam hari ini kita temukan solusinya. Oke ya. Nah, itu cerita di awal gitu. Kenapa akhirnya saya intens, kemudian saya banyak belajar tentang eh, bagaimana program ini bisa kita jalankan seperti kita tidak sedang diet gitu. Ya. Nah, kesalahan-kesalahan banyak orang gagal. Kenapa banyak orang gagal? Dia pernah turun, kemudian dia balik lagi, lalu dia lebih sulit daripada di awal gitu ya. Itu sebetulnya adalah pola yang tidak terbentuk gitu. Kenapa? Karena kita terjebak dengan kata-kata diet. Ya. Diet itu bisa saja ya orang dari yang langsing mau gemuk atau gemuk mau langsing itu sama aja gitu. Atau dia sedang ada punya masalah di tubuhnya kemudian dia diet ya. Nah ini pemahaman tentang diet. Gitu. Ya, jadi pemahaman tentang diet itu adalah sebuah program gitu ya. Misalkan kalau dia asam uratnya tinggi gitu ya, ya dia diet makanan protein hewani gitu ya, jeroan apa dan sebagainya. Itu juga diet gitu ya. Nah, apa yang ada dalam pikiran Anda ketika saya mengatakan bahwa anggap misalkan saya ketemu dengan teman-teman ini ya. Kemudian badan Anda sedikit melar, kemudian saya katakan diet gitu. Yang pertama sekali adalah psikologis Anda itu meresponnya dengan sebuah penyiksaan, betul nggak ya? Gitu. Itu penyiksaan ya. Karena diet itu pasti penyiksaan rasanya gitu ya. Karena yang ada dalam pikiran kita ketika kita mau jalankan sebuah program yang disebut dengan diet pada umumnya, Anda pasti bilang, oh aduh ini udah pasti nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Gitu. Ya. Nah kemudian
Sambil lihat chat nih saya nih, mau ketawa-ketawa juga nih Kakak Idam ini, luar biasa. Ya, nah kemudian saya coba dengan metode yang sedikit berbeda, ya. Jadi bukan diet judulnya gitu, ya. Jadi yang pertama sekali adalah teman-teman coba bicara di luar dari wilayah diet, gitu. Jadi ini bukan diet, ya. Ini bukan sebuah diet, tapi ini adalah program yang kita jalankan dengan target sebetulnya adalah sehat, ya. Jadi mau sehat. Karena saya bicara dari latar belakang saya memulainya, kemudian target saya adalah saya dulu pengen sehat, itu saja dulu, gitu. Bonusnya itu malah badan saya mengecil atau berat badan saya itu turun gitu. Ya itu dahsyat banget ya, itu hadiah kayaknya ya, itu hadiah. Jadi saya pengen sehat, malah bonusnya itu langsing. Saya yakin teman-teman pasti semua mau gitu ya. Jadi tidak ada rasa keterpaksaan gitu ya. Dan itu kegagalan pertama, artinya eh, kenapa? Karena diet itu lambang penyiksaan, ya. Itu yang bikin kenapa orang gagal, ya. Jadi saya mulai dengan cerita tentang gagal. Kemudian yang kedua adalah eh, pembatasan. Jadi dibatasinya kita dengan makan makanan itu sehingga itu menjadi sebuah dendam, gitu. Misalkan begini, oke, saya program nih 40 hari gitu kan. Coach, makan ini boleh nggak? Nggak boleh. Makan ini boleh nggak? Nggak boleh. Makan ini boleh nggak? Nggak boleh. Nah, semua makanan itu yang dikatakan tidak boleh itu tersimpan tuh. Tersimpan dalam pikiran kita, lalu akan ada tiba waktunya Anda balas dendam. Gitu. Nah, ini jeleknya nih kata-kata diet ini. Ya, saya bukan tidak sepakat, tapi saya kita alihkan sedikit kalimat diet itu. Ya. Itu yang membuat akhirnya kenapa banyak orang gagal, even pun dia sudah pernah turun, kemudian dia akan balik lagi. Dan biasanya pembalikannya itu lebih parah daripada waktu dia memulai di awal. Gitu. Ya. Nah, jadi metode apapun sebetulnya, metode apapun yang kita lakukan, gitu, poin terpenting itu sebetulnya ada di pola, gitu. Ya, jadi kalau kita memahami polanya, betul-betul paham dan pernah mencobanya, ya, di kondisi apapun Anda hari ini, teman-teman di berapapun timbangannya hari ini, gitu. Insya Allah tuh, kalaupun besok naik, kalau gampang naik, itu gampang juga insya Allah turun, ya. Nah, jadi kenapa orang gagal? Yang pertama sekali adalah kita terjebak di wilayah kata-kata diet. Kemudian yang kedua ada faktor balas dendam, gitu ya, faktor balas dendam, menunda makan ini dan makan itu sampai akhirnya dia keluar dari program, kemudian dia makan dan kembali lagi ke pola sebelumnya. Pola apa dia? Masa bodoh, begitu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kenapa banyak orang gagal, gitu. Diet itu dijadikan sebuah program yang bersifat sementara, gitu. Ya. Karena dia menjadikan itu sebuah sifat yang sementara, maka dia menentukan waktunya. Misalkan nih, kita bicara tentang 40 hari. Itu Anda sudah merencanakan di luar dari 40 hari Anda akan kembali kepada kebiasaan sebelumnya. Sebetulnya kenapa kita kasih kata-kata 40 hari? 40 hari itu kalau orang sudah terbiasa, misalkan ada pola yang dirubah dan itu sudah terbangun, insya Allah 40 hari itu sudah akan mendarah dan mendaging gitu. Jadi kalau secara ini itu sudah masuk ke dalam bawah sadar kita gitu. Jadi sudah autopilot, ya, autopilot. Ya ini sudah nggak ada lagi namanya cheating atau craving, itu udah berubah gitu ya. Ya, cheating dan craving gitu. Nah kalau craving itu kan semua sensor ketika Anda merasa lapar, ketika itu datang seolah-olah semua itu harus makan gitu. Padahal juga belum tentu ya. Nah, apa yang melatar belakangnya gitu. Saya cari tahu nih, sebanyak mungkin saya cari tahu tentang apa sih kelebihan berat badan gitu. Saya cari tahu, kemudian ketemu dan akhirnya saya berhasil mengemasnya menjadi sebuah materi. Oke, saya mulai dengan cerita tentang overweight dan obesity ya. Jadi itu tadi beberapa kata-kata, beberapa alasan-alasan kenapa banyak orang gagal gitu ya. Ya. Oke, saya mulai dengan overweight dan obesity. Nah, tahukah Anda bahwa faktanya nih di Indonesia itu ada sekitar 15,4% orang di Indonesia itu menderita obesitas atau kegemukan, ya. Ini mohon maaf, saya sebutkan daerahnya. Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan angka obesitas tertinggi, yaitu sekitar 24,0%. Kemudian 32,9% itu obesitas lebih banyak diderita oleh wanita. Betul ya? Kenapa gitu ya? Karena kebiasaan cheatingnya itu, ya.
Waktu dia masak, cheating, ya kan? Nanti dia sajikan lagi, cheating lagi, kan? Belum lagi menghabiskan sisa makanan si anak. Nah itu tuh, kasihan tuh sebetulnya ya. Ibu-ibu itu kasihan, sebenarnya korban ya, korban menghabiskan sisa-sisa gitu. Kemudian 19,7% penduduk Indonesia berjenis kelamin pria menderita obesitas gitu. Ya. Sebanyak 16 provinsi di Indonesia memiliki kasus obesitas di angka rata-rata nasional ya, termasuk DKI Jakarta dan Jawa Timur. Ya, bahkan saya pernah melakukan sebuah riset kecil-kecilan. Jadi waktu itu saya sedang berada di Sabah beserta lebih kurang waktu pada kalau tidak salah waktu itu dari 23 orang yang hadir itu ada 12 orang itu yang sedang kami coaching. Kemudian kami duduk sembang-sembang, kalau orang sana bilang sembang-sembang itu di kedai. Kemudian saya katakan begini, karena data yang saya dapat di Malaysia itu 40-60% ya. Jadi orang obesitas itu 40-60% gitu. Nah, dari jumlah orang yang lewat gitu, yang lihat saya bilang coba lihat sekitar Anda. Oke. Ada berapa orang? 10 orang. Dari 10 orang yang lewat ada berapa nih yang perutnya agak maju dikit atau dia lebih besar badannya? Dari 10 itu ada 6 gitu. Rata-rata begitu. Dan itu berlaku di Indonesia. Gitu. Berlaku di Indonesia, ya. Jadi rata-rata perutnya pada maju gitu. Nggak ada yang salah sebetulnya. Anda mau sebesar apapun badan Anda itu nggak ada masalah. Yang penting tidak diikuti dengan penyakit. Tapi kan susah ya, nggak mungkin ya. Kemarin ada kawan saya. Jadi saya punya kawan lama waktu belum saya keling gitu ya. Waktu kami sama-sama belum menikah, dia badannya bagus, bagus banget badannya ya. Proporsional ya. Setelah menikah makin lama kok melar gitu. Saya lihat di sininya udah mulai hitam gitu. Terakhir saya ketemu tahun lalu, saya ingatkan gitu. Saya ingatkan untuk merawat kembali tubuhnya. Targetnya adalah sehat. Saya bilang nggak ada masalah, badanmu segede apapun tidak ada masalah. Yang penting kamu jamin dirimu itu sehat. Dia bilang, wah ini udah setengah mati nih diet nih, bla 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 dan sebagainya. Sebetulnya itu ketergantungan ya. Ketergantungan apa nanti saya ceritain di hampir di akhir ya. Nah, singkat cerita istrinya kemarin telepon karena saya berkawan dengan istrinya, berkawan juga dengan suaminya gitu. Istrinya telepon, dia udah sedang ada di rumah sakit dan mau cuci darah gitu ya. Nah, apa yang ada dalam pikiran saya gitu ya. Ini juga mengawali saya dulu gitu. Kenapa saya takut sekali membiarkan diri saya sampai sebesar itu. Yang saya takutkan adalah sebetulnya penyakitnya gitu ya. Kalau masalah berganti pakaian ini nggak ada masalah gitu ya. Ya, selama kita masih punya uang dan kita bisa beli, kita bisa beli itu. Kita agak resize gitu. Ukuran saya dulu sampai sempat di XL ya. Kalau sekarang itu, kalau saya bilang S juga keterlaluan ya, ngepres banget gitu ya. Sekarang saya pakai ukuran M gitu. Nah, next. Jadi pemahaman tentang apa sih overweight dan obesitas gitu. Kalau overweight itu orang masih kelebihan berat badan, tapi kalau obesitas itu sudah masuk kategori penyakit gitu. Hati-hati nih gitu. Gimana cara ngeceknya gitu? Gampang sekali ya. Anda buka Play Store, Anda cari BMI gitu. Ya body mass index, Anda bisa masukkan di sana berapa tinggi, berapa berat badan sekarang dan Anda kelebihan berapa gitu. Ya, Anda bisa akses itu kapan saja gitu. Nah, kemudian overweight sendiri itu apa sih? Kondisi berat badan seseorang itu melebihi daripada berat badan normal pada umumnya. Ya, itu kalau overweight. Jadi banyak gitu. Orang yang seperti itu banyak ya. Kalau obesitas gimana? Itu suatu kondisi atau keadaan yang terjadinya penumpukan lemak di tubuh hampir di semua bagian begitu ya. Kemudian yang melebihi daripada orang normal gitu. Ya, sekali lagi bahwa tidak ada yang salah dengan berapapun Anda menginginkan berat badan Anda berapa gitu atau sebesar apapun nggak ada masalah. Tapi tolong yakinkan bahwa tidak ada penyakit yang mengikutinya. Tapi kan hampir-hampir susah ya kalau kita mau begitu ya. Nah, rata-rata orang yang masuk ke dalam kategori overweight kemudian dia lompat menjadi obesitas atau obesity itu ada penyakit yang mengikuti gitu. Nah, ini by data ya. Anda bisa silahkan Anda searching saja mau data dari WHO atau apa, itu fakta dan data secara statistik gitu ya. 81% itu orang penyakit jantung itu diawali dari kegemukan gitu atau obesitas. 81% orang kena penyakit jantung gitu kan. Jadi ada orang punya penyakit jantung ini, kenapa nih gitu kan? Oh ternyata
81% itu penyebabnya karena dia obesitas gitu ya. Kemudian stroke juga sama, itu 64% itu dari jurnal stroke sendiri yang mengatakan bahwa orang bisa resikonya kena stroke, orang gemuk itu atau orang yang obesitas itu beresikonya itu di angkanya itu sekitar 64%. Jadi ada orang kena stroke itu 64% itu angkanya itu disebabkan karena dia kegemukan gitu ya. Kemudian diabetes. Nah, ini nih yang paling banyak nih. Gitu. Ya, serem-serem banget nih diabetes ya. Terus WHO mengatakan 90% orang yang masuk kategori obesitas kemudian dia terkena diabetes. Jadi historinya begitu tuh. Nah, berarti ada 3 nih. Yang paling terakhir itu kanker ya, kecil ya, kanker. Biasanya paling banyak kanker usus gitu ya, sama kanker-kanker yang lain gitu ya. Itu dari American Cancer Society 34% angkanya gitu yang disebabkan karena obesity atau obesitas gitu. Saya nggak tahu nih ya, kenapa kok dari data di Indonesia sendiri ya, mungkin itu ya, bukan hanya di Indonesia, tapi di negara berkembang juga ya. Paling banyak orang yang masuk kategori obesity itu yang tinggal di perkotaan. Mungkin itu kali ya penyebabnya kenapa dikatakan obesity, bukan obendeso ya. Karena orang di kota gitu. Nah, kalau kami dulu ada kajian, ada penelitian kecil-kecilan dengan Kakak Idam ya, waktu kami main di produk ini. Jangan-jangan penyebabnya itu karena mereka akses ya, mudah sekali mengakses makanan, apalagi di zaman sekarang. Anda tinggal angkat buka gadget Anda bisa GoFood, Anda bisa Anda bisa pesan makanan tanpa Anda harus kemana-mana begitu ya. Yang 3 jam sekali Anda bisa order makanan, tambah ini, tambah itu dan sebagainya begitu. Ya, itu mungkin penyebabnya kenapa dikatakan obesity. Ya, city sendiri itu adalah kota, mungkin ya menyelelucan aja tuh. Ya, obesity bukan obendeso. Kenapa banyak orang di kota atau kaum urban itu yang berat badannya itu benar-benar benar berlebih badannya ya daripada orang yang tinggal di area pedesaan begitu. Karena akses makanan sebetulnya, akses makanan gitu. Nah, dari semua itu ya kondisinya stres nih yang paling banyak juga nih akibatnya itu ya. Kenapa kok bisa stres? Itu kan sebetulnya karena kondisi mental dan lingkungan gitu ya. Jadi Anda bisa lihat seperti kayak anak-anak yang mungkin dia punya berat badan berlebih, itu akan menjadi bahan bulian oleh teman-temannya yang lain. Kita sendiri pun gitu kan. Kita punya nama bagus-bagus masih juga dipanggil gendut gitu, besar badan gitu ya. Ya, itu yang bisa jadi kondisi stres. Kenapa? Karena itu semua saling bertautan ya, saling berketerkaitan gitu. Kenapa? Karena pada saat badan kita lebih besar gitu, kita jadi pusat perhatian gitu. Satu, ya kan? Dan pada saat kita acara makan-makan, oh tenang gitu. Ada yang menghabiskan nanti gitu. Ya, kondisi metabolisme juga berpengaruh, akhirnya mengakibatkan kita stres gitu ya. Nah, bagaimana cara tahunya? Kita sedang berada di mana hari ini, berapa berat badan kita, Anda ambil saja, buka Play Store, Anda download namanya BMI gitu ya, atau Body Mass Index. Di situ ada kategori, ada 5 kategori, ada underweight ya. Jadi kalau Anda kurang berat badan itu di situ dikasih tahu. Itu tinggal kasih masuk konversi antara tinggi, berat badan, usia dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada berat badan normal, kemudian ada overweight, ada obes, masuk obes kelas 1 sama ekstrim obes. Ya, kalau sudah di ekstrim obes itu sudah harus karantina itu. Ya, harus karantina. Itu sudah bukan 40 hari lagi, ya. Ya, jadi sudah karena obesnya ekstrim, jadi perlakuannya juga harus sedikit ekstrim gitu, ya. Oke. Nah, berapakah BMI Anda hari ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa mengetahui bahwa bagaimana kondisi kita hari ini, sebetulnya sama dengan membangun kesadaran gitu. Banyak orang itu kenapa dia tidak bisa berhasil atau dia tidak pernah memulai, itu karena dia belum sadar. Gitu. Belum sadar gitu. Ya, belum dihadirkan semuanya, dia bakal seperti apa, nantinya bakal seperti apa kalau dia gemuk gitu. Ya. Oke, nah pertanyaan saya adalah, Anda pengen langsing atau pengen sehat? Pengen langsing atau pengen sehat? Ya. Kalau saya sih
pengennya sehat gitu. Ya. Kalau saya pengennya sehat gitu. Nah, banyak orang melakukan itu mereka pengen langsing. Pengen langsing itu mereka melakukan olahraga yang teratur, kemudian diet atau metode sedot lemak, yaitu cara-cara cepat, cara-cara singkat yang lebih banyak gagalnya gitu. Kenapa? Kenapa banyak gagalnya? Ya saya ceritakan di awal tadi itu. Ada efek penyiksaan pada diri gitu. Nah, program yang akan kita bawakan nanti itu akan membantu Anda untuk sehat kemudian langsing sehingga Anda bebas dari angka obesitas dalam kurun waktu insya Allah 40 hari. Jadi target kita adalah Anda keluar dari angka obesitas dalam kurun waktu insya Allah 40 hari gitu ya. Nanti akan dibuat grup mentoringnya ya. Dan banyak testimoni yang sudah teman-teman kita cobakan program ini alhamdulillah berhasil gitu. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana cara memulainya? Gitu. Yang pertama sekali adalah Anda harus tahu Anda sedang berada di mana hari ini. Jadi bangun dulu kesadarannya. Anda harus sadar dulu Anda sudah berapa ini, kelebihannya berapa, overweightnya berapa, gitu. Yang kemudian yang kedua, dengan Anda tahu, kemudian Anda sadar, gitu, Anda timbang badan, sudah kelihatan angkanya itu, angkanya kelihatan, lalu dikonversi masuk ke BMI, berapa idealnya, dan itu akan menjadi target. Kemudian ukur lingkar perutnya, gitu ya. Lalu Anda foto nih, ada before dan nanti insya Allah after, gitu ya. Ini di foto, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah goals itu penting, goals kecil itu ya, goals kecil itu Anda pengen apa sih targetnya? Target kita, kalau saya secara pribadi adalah target saya adalah saya sehat, kemudian tubuh saya akan ideal gitu. Jadi kalau tubuh yang sehat itu akan pasti ideal gitu ya. Berat badannya pasti ideal atau posturnya pasti ideal ya. Tidak semua, saya katakan bahwa tidak semua orang langsing itu sehat. Tidak ada jaminan gitu. Tapi kalau tubuh kita sehat, insya Allah tubuh kita pasti ideal. Ya, kalau kita sehat, tubuh kita pasti ideal. Gitu. Jadi kemudian buat alasan yang kuat dan sebanyak mungkin kenapa kita harus sehat, kemudian langsing. Ya, hadirkan alasan sebanyak mungkin kenapa kita harus sehat dan kemudian langsing. Ya, kemudian ini ada pelajaran yang paling penting. Dulu saya sering bawakan materi itu di TTP ya. Bahkan dulu ada trainingnya yang dibawakan langsung oleh Presiden Direktur kita, Pak Razi Saleh beserta tim dulu. Ada namanya afirmasi, kemudian visualisasi dan sensualisasi gitu. Ya, jadi yang pertama adalah kita menginduksi kalimat itu, kalimat positif kepada tubuh kita. Kita sadarkan tubuh kita ini. Jadi kita sadarkan bahwa oh ini cuman kesalahan kita gitu. Kita cuman keliru dalam pola gitu. Ya, keliru dalam pola. Kemudian kita memvisualisasikan bahwa tubuh kita akan bisa balik seperti yang dulu, bahkan lebih indah daripada yang dulu waktu kita sebelum melakukan sebuah kesalahan atau kekeliruan itu. Kemudian kita mensensualisasikan betapa bahagianya. Anda bayangkan kalau tubuh Anda tiba-tiba itu dalam kurun waktu sekian hari atau sekian bulan begitu, kemudian dia berada di posisi yang paling ideal. Anda bayangin. Yang saya bayangkan adalah gini, dulu saya suka masuk ke sebuah toko untuk cari baju dan cari baju atau pakaian begitu. Yang mengeselin itu apa ya? Nggak ada yang cocok gitu. Model udah bagus, harganya udah pas, begitu tanya ukuran, oh nggak ada. Gitu. Wah itu suka kesel banget. Ujuk-ujuk ada orang lain datang ngambil yang pilihan kita, waduh itu nyis banget ya, gitu ya. Nah itu yang ada dalam bayangan saya gitu. Saya sayang banget ya punya duit, harganya udah pas, ini sudah kita senengi, pegang kainnya udah mulus banget, wih mantap banget ini, cocok banget di badan. Tanya Mbak, ukuran ini buat saya ada nggak? Oh maaf Pak, nggak ada. Ini cuman apa ya all size gitu, ukuran standar begitu. Wah dalam hati menggerutu ini, waduh ukuran badan saya berarti nggak standar ya. Ya mohon maaf teman-teman ya. Nah kemudian jadi kita pastikan bahwa kita sudah bisa menggambarkan ini besok bakal seperti apa tubuh kita. Jadi kalaupun Anda sedang berproses di dalamnya itu, proses tadi untuk program penurunan tadi, Anda membayangkan itu yang akan membuat kita semakin percaya diri dan semakin semangat begitu. Ya. Dan Anda bisa rasakan nanti, teman-teman bisa rasakan nanti gimana di tubuh kita rasanya pada saat
size kita itu berkurang gitu ya, dari XL ke L, L ke M gitu ya. Itu beda banget ya. Anda akan lebih bisa menikmati makanan yang ada, Anda bisa lebih menikmati hidangan yang ada ketika tubuh kita itu lebih sehat gitu, dengan mengecilkan atau berkurangnya ukuran tadi gitu ya. Well, teman-teman, saya kasih tips beberapa. Jadi kekeliruan-kekeliruan ya sebetulnya gitu. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan makanan itu. Nggak ada yang salah dengan makanan itu. Ya, hanya kita yang memang tidak memiliki atau kita kurang peduli dengan keilmuan tentang bagaimana mengkonsumsi makanan, memilih makanan begitu ya. Oke, yang pertama adalah soal jam makan. Gitu. Kalau bagi saya sendiri, jam makan saya itu normal ya. Kapan jam makan saya? Ketika tubuh saya memintanya mau makan. Gitu. Kenapa? Karena tidak semua ya reaksi di perut kita ketika perut bersuara, kemudian wah lapar nih, itu belum tentu lapar, ya. Itu belum tentu lapar. Pastikan dulu bahwa itu belum tentu lapar. Jadi tidak semua sensor lapar atau perut Anda menggerutu lalu itu adalah sensor lapar, belum tentu. Belum tentu lapar. Nah, yang banyak kejadian adalah setiap suara perut dianggap lapar. Maka yang terjadi adalah pasti kita makan. Ya. Kemudian yang kedua, kebanyakan orang nih kenapa dia badannya tambah melar gitu ya. Yang pertama tadi itu ya. Jadi semua peringatan dikatakan itu lapar dan dia segera makan. Gitu. Jadi perut agak keroncongan dikit, oh saya kayaknya lapar nih, nggak peduli nih. Tadi padahal baru selesai makan di jam berapa dan jedanya belum sampai 4 jam. Kemudian yang kedua, buru-buru makan. Nah ini nih, ya. Kalau Anda mau buru-buru makan, jangan banyak makannya, sedikit aja gitu. Kenapa? Karena disempurnakan nih kunyahan makanan. Kenapa harus disempurnakan kunyahan makanan? Supaya makannya nggak banyak, begitu. Ya, tapi ada kisah menarik tuh kemarin ada temen mencoba ya, karena mengunyahnya dicukupkan, malah giginya yang dicabut. Wah, dia bilang saya pengen ngecilin badan, malah keluar 3 juta cabut gigi. Wah, itu bukan salah kunyahannya gitu kan ya, itu giginya yang keliru gitu ya. Nah, kemudian jadi sempurnakan kunyahan makanan, terutama karbohidrat nih, ya, karbohidrat. Jadi di tubuh kita yang agak lambat dicerna, dan kalau kita kurang beraktivitas dan dia akan menumpuk lebih lama, itu karena karbohidrat ya. Yang tadinya itu adalah kalori tidak bisa dirubah menjadi energi segera, nah itu yang akan menumpuk kemudian menjadi lemak gitu. Kemudian minum air ya, minum air di setelah makan gitu. Ya, itu kayaknya memang apalagi kalau minumnya es teh dan dia manis. Luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Tapi tahukah Anda, itu nggak sebanding dengan penyakit yang akan datang nanti. Saat ini mungkin belum. Saat ini belum, tapi nanti gitu ya. Dan tubuh kita ini sebetulnya udah canggih didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika ada terjadi masalah atau dia kelebihan, kebanyakan atau kurang, sensor tubuh kita tuh bekerja gitu. Ada aja peringatan-peringatan itu. Contoh, ketika ada bakteri yang masuk ke tubuh kita, ke perut, proses di perut, kita akhirnya kan buang-buang air, muntah-muntah gitu kan. Nah, itu salah satu sensor. Sensor itu sebetulnya harus dipelihara, harus tetap aktif sampai di usia berapapun gitu. Gimana caranya? Gitu. Gimana caranya? Ya pelihara kesehatan kita. Kesehatan ini memang perlu dipelihara gitu kan. Ya jangan masa bodoh gitu. Kebanyakan dari kita ini masa bodoh dan aji mumpung. Nah, ini yang repotnya. Jadi teman-teman semua, ya saya juga mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa sehat itu adalah aset yang paling penting sebetulnya. Bahkan kalau dari sebuah petikan buku yang pernah disampaikan oleh Kakak Idam dulu, investasi terbaik itu adalah kesehatan. Kenapa gitu? Anda investasi apapun hari ini, kalau tubuh Anda tidak sehat, maka seluruh investasi yang pernah Anda investasikan itu akan dibarter untuk memperbaiki kesehatan Anda. Tapi kalau hari ini investasi kita tentang kesehatan tadi itu kita benar-benar jaga, insya Allah investasi kita yang lain akan tetap aman. Begitu. Nah, apalagi yang pertama tadi, makan, tunggu sensor yang tepat, ya. Makan, tunggu sensor yang tepat.
eh, videonya nggak hilang ya? Guys? Prestasi. Saya dapat info ini kalau video nggak bisa diputar. Benar nggak sih? Atau masih bagus? Halo guys, boleh kasih komentar? Bagus ya? Bagus ya? Halo, cek cek. Cek. Masih bagus ya guys? Kalau bagus kita masih lanjut ini. Oke. Ya. Nah, saya bicara tadi sampai di itu. Jadi ada 4 prosedur, Yang pertama sekali adalah tidak semua sensor lapar itu Anda harus makan. Satu. Yang kedua adalah sempurnakan kunyahan makanan Anda, gitu. Jangan buru-buru. Nih, validnya itu sekitar 80 sampai 90%. Orang pecinta nasi panas gitu. Kenapa kok bisa dia mah gitu ya? Yang pertama dia suka makannya buru-buru nih. Makannya suka buru-buru gitu. Karena panas akhirnya jadi dia mah gitu ya. Nah, itu juga salah satu faktor gitu. Kenapa tubuh kita semakin melar. Sehingga apa? Makanan yang masuk itu nggak bisa dikontrol jumlahnya. Padahal perut kita itu tempatnya itu segede itu tempatnya ada 3 bagian gitu di dalam yang harus ada. Yang pertama 30% air, 30% udara, dan 30% makanan. Nggak boleh diisi semua tuh. Harus ada sisa. 10% itu cadangan gitu ya. Jadi nggak bisa diisi semua gitu. Nah, makanya disempurnakan gitu. Kunyahan makanan, terutama karbohidrat nih ya. Jadi karbohidrat itu harus disempurnakan gitu. Pada saat kita mengunyahnya. Berapa kunyahan itu? Minimal 33. 33 kali gitu. Coba Anda nikmati. Bila perlu Anda sambil merem deh makannya. Nah, itu kalau Anda mulai dengan satu metode itu saja, insya Allah porsi makan kita tuh akan berkurang. Ya, porsi makan kita akan berkurang. Ya, saya tidak menggarantinya, tapi insya Allah gitu. Kalau Anda lakukan itu, satu metode itu saja, porsi makan Anda pasti berkurang. Yang tadinya kalau makan misalkan pasti harus nambah, itu insya Allah tidak akan nambah. Gitu. Nah, kemudian setiap piring nasi, setiap Anda makan itu, di dalam satu piring nasi itu yang umum itu ada 3 jenis makanan. Ya, ada 3 jenis makanan yang kita makan, kita campur, kita jadikan satu, lalu kita makan. Di dalamnya itu pasti kan ada yang namanya protein, ada serat, kemudian ada karbohidrat. Betul ya? Nah, coba mulai dari sekarang, dalam satu piring tersebut, ya, dalam satu piring tersebut, 1/4 piring itu karbohidrat, kemudian setengah piring itu serat, ya, kemudian 1/4 piringnya lagi adalah protein atau lauknya, gitu. Ya. Nah, coba Anda mulai dengan itu, ya. Jadi apa tadi yang pertama? Tidak semua sensor lapar itu bahwa Anda harus pergi makan. Gimana caranya? Anda coba minum dulu deh. Coba minum dulu. Lalu tunggu 10 sampai 15 menit, ya. Kemudian tadi sempurnakan kunyahan makanan, terutama karbohidrat berapa banyak? 33 kali. Bila perlu sambil merem-merem deh. Anda nikmati. Insya Allah tuh, insya Allah. Kalau Anda nikmati makanan itu akan jauh lebih nikmat terasa, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tidak minum air terlalu banyak after makan atau setelah makan ya. Gimana caranya? 3 teguk, 3 teguk ya. Anda minum air 3 teguk, 3 teguk, 3 teguk ya. Jadi usahakan ada jeda dan jeda di situ Anda bernafas begitu. Ya. Kemudian tidak tidur 4 jam setelah makan. Jadi minimal 4 jam setelah makan itu Anda nggak boleh tidur. Jadi misalkan, nah ini kebanyakan, ini habis makan malah bawaannya adalah pengen tidur. Begitu ya. Habis makan malah bawaannya pengen tidur gitu. Nah, jadi yang perlu catatan, jadi kalau Anda pilih mana nih, tidur atau makan gitu. Sudah ngantuk banget, tidur atau makan gitu ya. Kalau Anda boleh saja mungkin makan gitu ya. Anda boleh makan, tapi jangan lakukan yang namanya tidur atau merebahkan tubuh Anda sebelum 4 jam setelah makan tadi. Ya, itu 4. Dan yang lainnya insya Allah saya akan tuangkan nanti di sebuah channel atau di grup. Anda nanti tinggal daftar saja ke manajer area, Anda masuk ke
Anda daftar, kemudian nanti Anda dikasih linknya, dan di link di channel itu nanti saya sudah akan, insya Allah saya kasih teman-teman prosedurnya bagaimana program 40 hari itu, ya. Bahkan di sana nanti teman-teman akan juga dikawal oleh produk eksekutif ya, yang betul-betul mengerti tentang bagaimana kolostrum itu. Nah, kemudian saya sering banget memulai program itu dengan ini. Kenapa memilihnya ini? Banyak produk kita ya, termasuk produk kita yang BioGreen ya. BioGreen itu dahsyat banget sebetulnya ya. Tapi kenapa saya memilih ini gitu? Ini lebih simpel. Karena kita mobile, suka jalan kemana-mana, jadi cukup bawa ini 6 saset, insya Allah udah clear tuh. Jadi kalau misalkan Anda mau keluar kota, ya kan, Anda keluar kota, Anda bawa ini sesuai dengan jumlah hari. Misalkan satu hari Anda minum 6 saset, ya udah tinggal. Kalau misalkan 5 hari, tinggal 6 kali 5 hari gitu, berarti 30 saset gitu ya. Nah, cara minumnya gimana? Minumnya selalu sebelum makan, sebelum ada isi perut. Contoh kayak buka puasa tadi, saya udah minum nih. Buka puasa tadi saya cuman minum ini, ya, saya cuman minum ini. Ya, saya minum ini kopi ya, kopi dengan kolostrum. Dan sampai sekarang saya masih merasa lapar, ya. Sampai sekarang saya masih belum merasa lapar, dan biasanya saya itu baru akan makan nanti pada saat subuh, ya. Apakah itu bukan, itu bukan program, itu sudah pola gitu. Dan insya Allah teman-teman, kalau sudah masuk di program 40 hari, maka pola itu sudah akan permanen gitu. Kalaupun besok Anda mungkin nakal gitu ya ketika ada acara, itu mudah sekali untuk kembalinya. Jadi kalau Anda mudah naik, insya Allah akan mudah juga turunnya. Gitu. Nah, di kesempatan malam hari ini saya mewakili dari teman-teman trainer dan dari manajemen. Kita juga ada promo gitu. Kebetulan ini promo ini hanya berlangsung selama 1 minggu setelah acara saya ini. Kalau Anda beli 7 box, gratis 1 box ya. Hanya di promo ini saja, di program 40 hari ini ya. Jadi Anda beli 7 box, gratis 1 box ya. Mungkin nanti manajer area atau dari PE boleh nanti menuliskan di komentar ya. Nah, terus gimana cara mendaftarnya? Anda bisa ikut masuk ke program tersebut kalau Anda sudah mendaftarkan diri Anda atau Anda sudah membeli paket ini. Ya, jadi Anda beli 7 box, ada gratis 1 box. Ini waktunya hanya 1 minggu dari sekarang atau 7 hari dari sekarang ya. Anda daftar, nanti Anda akan dipandu. Anda boleh nanti langsung daftar ke manajer area ya. Manajer area masing-masing. Anda daftarkan bahwa Anda siap untuk masuk ke dalam program tersebut. Nanti setelah Anda didata, Anda sudah selesai administrasinya, lalu Anda akan dikasih linknya untuk masuk ke dalam channel tersebut. Dan di channel itu insya Allah nanti setelah produk Anda sudah sampai semua, baru kita akan mulai dan kita akan posting di sana bagaimana program selama 40 hari itu ya. Nah, apakah boleh tanya-tanya? Boleh, Wani Piro ya. Ya, terus kalau pertanyaannya adalah kalau bagaimana kalau sudah yang masuk obesitas yang sudah level sekian? Sederhana banget ya. Tentunya pasti ada produk kombinasinya ya, produk kombinasinya gitu. Gimana teman-teman yang mungkin hari ini pengen cepat? Oh, sederhana banget. Anda minum kolostrum, kemudian Anda minum hidrogen water ya, air hidrogen water ya. Itu lebih cepat banget. Kenapa? Karena hidrogen water itu akan membantu Anda membuang sisa-sisa makanan yang sudah menumpuk sekian puluh tahun itu. Bahkan ketika Anda makan, tidak semua yang Anda cerna itu mampu dikelola di tubuh Anda. Pasti ada sisa. Partikel terkecil itu yang disebut dengan ROS. Dan itu insya Allah akan mampu dibantu oleh air hidrogen. Ya. Jadi paket lengkapnya gimana sih? Paket lengkapnya kalau Anda pengen benar-benar clear nih. Insya Allah ya, clear. Kolostrum, hidrogen water. Ya. Ya, klorofil boleh, kemudian olive oil boleh gitu ya, omega 3-nya juga boleh gitu. Tapi yang paling penting sekali adalah kalau Anda fokus di program ini, kolostrum dan hidrogen water. Ya, oke. Kita ada pertanyaan nggak nih? Oh ya, saya perjelas lagi ya, tadi itu 7 box, gratis 1 box, kemudian Anda nanti silahkan kontak ke manajer areanya, entah WA atau telepon. Anda boleh kontak manajer areanya, Anda daftarkan diri Anda di sana, nanti baru kemudian setelah produk nanti Anda terima, Anda akan dikasih linknya untuk masuk ke channel. Channel itu channel khusus, hanya teman-teman yang mengikuti program ini. Dan challenge 7 box, 7 gratis satunya ini hanya akan berlangsung selama 7 hari ya. Setelah 7 hari maka sudah tidak ada lagi 7 box gratis 1 box ya.
Oke, mungkin itu saja sharing-sharing kita malam hari ini teman-teman semua. Jadi ada 4 prosedur yang tadi ingat Anda boleh memulainya dari sekarang gitu. Jadi tidak semua sensor lapar itu Anda harus makan, coba dulu minum. Gimana cara minumnya? Anda tunggu setelah Anda minum 3 teguk istirahat, habiskan dalam 1 gelas itu, kemudian tunggu 15 menit. Kalau lapar itu masih ada, maka Anda benar valid ya lapar, berarti Anda boleh makan ya. Kemudian di saat Anda makan, kunyah makanan tersebut terutama karbohidrat itu 33 kali. Kemudian after makan jangan minum langsung banyak, apalagi es. Hindari itu, ya, hindari ya. Nah, gimana cara minumnya? Gitu. Hindari yang manis. Kemudian hindari meminum langsung banyak. 3 teguk istirahat, 3 teguk istirahat gitu. Sampai habis dalam mungkin setengah gelas, satu gelas. Kapan boleh Anda minum lebih banyak? Sebetulnya sebelum makan Anda minum lebih banyak. Kemudian berikutnya 4 prosedur tadi. Yang prosedur keempat adalah Anda tidak tidur setelah makan minimal 4 jam. Ya. Oke guys. Kita kasih buka pertanyaan nggak nih? Nggak perlu ya? Oke, saya tunggu Anda di program 40 hari di channel yang insya Allah 1 minggu ke depan baru kita akan bincang-bincang dan sharing lebih banyak di sana. Bentar ya. Oke, guys, Anda boleh nanti download ini ya. Download ini nanti Anda tinggal isi. Di situ Anda masukkan apa namanya konversinya antara umur, berat badan gitu. Nanti di sini akan dikasih tahu bahwa Anda kelebihan berapa gitu ya. Alhamdulillah banget. Saya bersyukur banget teman-teman semua, saya bersyukur banget kenal dengan Keling. Saya bersyukur banget ditemukan dengan produk-produk ini, dan apa yang saya lakukan ini sudah banyak sekali teman-teman yang lain rasakan. Saya juga terima kasih buat teman-teman yang di saat saya ingin benar-benar sehat pada waktu itu, banyak sekali dukungan dari teman-teman ya. Ada Kakak Ici, keren banget ya. Kakak Idam itu salut banget. Kemudian kumpulan anak gadis ya, Gading Serpong, dan Aplen yang kami cintai, kami sayangi, Pak Calvin, yang sangat mendukung sekali pada waktu itu ketika saya coba program ini dan melihat perubahannya sangat baik dan signifikan. Dan yang paling penting adalah target kita adalah sehat, berbonus, langsing. Saya yakin Anda pasti mau. Insya Allah permanen. Insya Allah permanen. Ya, kenapa? Karena kita bicara tentang pola. Oke, that's it. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih Pak Razi, terima kasih tim trainer, terima kasih Pak Bupati, terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Anda boleh share ini seluas-luasnya, dan saya tunggu Anda di channel program 40 hari sehat berbonus langsing. Jangan lupa 7 gratis, 1 hanya berlaku selama 7 hari dari besok. Oke, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.